Lu nggak suka sama konten kayak gitu? Langsung aja. Kayak gimana ya? Nggak ini sih gua. Konten yang kalau misalnya kan kita kan semua ini satu orang dunia ini udah main handphone pasti. Nah, Sepinggir-pinggirnya orang pinggir orang pinggiran pasti udah main HP. Nah, yang nggak main handphone kong gua doang anjir. Sakti. nyetrum kali. Takut nyetrum kali. Pikirnya takut nyetrum. Lu paling gak suka konten kayak gimana selain konten kita sendiri? Konten kita. Konten kita sih kayak gini nih. Konten apa ya gua? Yang kayak lu sama konten apaan sih lu? Anda so iya banget. Mungkin ini kayak ya konten-konten yang Kalau gua tuh konten dulu dah aku bingung ya. Pasti ada lah. Ada ya, temen nggak kepikiran. Mungkin kalau terlalu banyak kali ya. Apa? gara-gara konten klarifikasi artis itu tuh yang S inisial S Serwenda Ruben. Nah, di scrollan gue tuh banyak lewat sekarang kayak hasil test pack Apa? hasil test pack Cutari Ariel kayak gitu-gitu. Gue bilang apaan sih nih, gosipnya nggak jelas-jelas banget. Jadi Oh, jadi yang lain kegoreng ya? iya, gue bilang kok jadi lewat yang beginian nih, brengsek nih. Nah dari situ tuh gue udah skip. Oh berarti lu gak suka konten gosip? Enggak, gue Aku juga nggak suka sih konten gosip. Sama, gue juga gak suka sebenarnya. Tapi ini kita jatuhnya gosip biasanya gitu. Gosip. Tapi kalau gosip yang Cutari Ariel itu kan diliatin ya, ini hasil test pack Cutari Ariel gitu kan. Nah terus ini aneh pas diliatin test pack itu cepet gitu kan. Gua sampai pause. Gak dapet gue brengsek. Seru kayak gitu. Kalau gosip, gue kurang suka sih. Oh, gue konten-konten yang ini. Yang menunjukkan apa ya, sisi rumah tangganya dia. Kan ada tuh kadang yang suka kayak suami istri gini-gini. Kayak gimana lu cara nge-treat anak lu gitu. Penting. Lebih ke arah, ya, pokoknya berumah tangga, even parenting pun apapun gitu. Karena kan gue berpikir gini, mungkin dari segi ekonomi, segi lain-lain gitu lah. Kan gak semuanya sama rata ya. Jadi kayak ntar kan ibaratnya kalau misalnya ada konten itu terus yang ekonominya lebih rendah di bawah si konten kreator tersebut pengen akan kayak gitu terus nuntut ke suaminya atau sebaliknya ke istrinya. Ya kan kalau nggak bisa di posisi dia dalam segi ekonomi ya kayak gitu sih, mungkin kayak gitu. Konten soal relationship gitu kan. Kehidupan rumah tangga. Parenting juga sih. Gue lebih setuju parenting zaman VOC. Parenting model VOC, tahu gak lu? Ya, zaman kayak kita aja. Iya, zaman kita. Yang dipecutin sampai mampus. Dibanding yang sekarang sih. Gak tau deh. Kayak gitu, konten itu gue gak terlalu suka. Gue kemarin ngomongin sama adek gue. Aku balik. Gue bilang gini ya. Adek gue ngomong ke gue kan, dia bilang gini. Gue tuh sebenarnya gak suka jajan. Gak suka, maksudnya jajan yang iya pinggir-pinggir gitu. pinggir jalan, cimol, cilok gitu. Gue bilang sama adek gue, sebenarnya itu bukan karena kita nggak suka jajan, karena kita pas masih kecil nggak punya duit. Iya benar. Jadi kayak apa? Udah alam bawah sadar nih, kita udah kalau ada jajanan kita mending gue beli nasi, sama telur, ketimbang gue beli sempol. Enggak, tapi kalau nyemil kayak jajan-jajanan gitu, cewek nggak sih? Iya. Jajan cewek. Iya, jajanan cewek. Oh, maksudnya yang Kerjaan biasa. cewek. Oh, Ya, iya, kebiasaan iya. cewek Iya, gitu. benar Cuma juga. kalau laki itu udah kayak nggak penting dan dia beginian mendingan nasi kayak gitu. Kalau gue sih begitu. Penting. Nggak penting. Nggak Kayak mau, cimol, oh, iya. Cimol bojot. apalagi seblak gue paling nggak suka gue. Gua seblak dulu gua nggak suka. Dulu menurut gua
Ya kan namanya juga manusia berubah ya. Dulu gue emang gak suka banget karena menurut gue gak ada gizinya. Tapi kesini-sini gue lebih gak suka lagi. Enggak, maksud gue kesini-sini ternyata tuh seblak untuk 1-2 kali mungkin oke. Oke. Buat kayak nambah hasanah perlidahan kita aja. Gua enggak. Kayak misalnya, oh ternyata seblak tuh kayak gini loh. Oh makanan cewek tuh kayak gini loh. Itu loh. Lebih menoleransi aja. Kaget. Enggak, gua enggak toleransi kalau gua. Karena lagi sama ceweknya aja itu. Bisa. Toleransi. Nggak pernah gue. Pepet aja. Cuma kalau bumbunya gue masih doyan. Cuma kalau kayak topping-toppingan segala macamnya kerupuk benyek gue Iya. nggak doyan gue. Ini maksudnya parenting kayak misalnya Ojan bilang soal konten parenting zaman sekarang gitu, kayak misalnya anak itu harus di apa gitu, maksudnya tidak VOC seperti dulu ya kan. Ya menurut gue apa ya? Ya benar, gue juga nggak suka sih. Gue nggak suka. Tapi kalau semisalkan ada positifnya gitu buat ngajarin ke anak kan kayak gitu. Misal ada Mungkin cara bagi yang lebih kita lebih soft spoken buat ntar anaknya gede mungkin soft spoken atau gimana. Tapi negatifnya banyak anjir menurut gua. Kayak gimana contohnya? Kayak gini dah, kayak coba dah lu lihat anak-anak zaman ya ibaratnya yang baru-baru ini gen-gen alpha gitu kan. Sama orang tua kayak sama ibaratnya sama yang lebih tua lah, kayak nggak ada sopan santunnya aja. Iya, Kalau lu perhatiin di sosmed atau gimana, coba deh lu perhatiin. Dibanding anak-anak kayak Gen Z awal, terus ya milenial tanggung gitu kan, yang udah di ujung banget. Oh. Itu dia masih respect terhadap orang tua. Cuman kalau gue lihat kayak gini dah. Lu misalnya pasti kalau misalnya kalian tinggal di gang atau gimana gitu, sering kan lihat anak-anak kecil ya main bola yang di pinggir jalan gitu kan. Nah, dulu zaman kita buset kita ngomong anjing gitu aja digaplokin mulut. Iya. Sekarang buset sampai ngentut. Sampai ya gitulah, sampai hal kayak gitu. Menurut gua kesalahannya sebenarnya di situ. Tidak ada efek jerahnya. Jadi kan kalau misalnya kita dulu, kalau gue pribadi dulu ngomong kasar, mulut gue disausin atau disambelin, efek jerahnya kayak gitu. Punishment-nya, sorry. Jadi masih ada nahan untuk kayak daripada gue disambelin lebih baik gue inilah gitu. Gitu sih. Parenting terlalu lembek ya mungkin ya gue nggak iya suka. betul. Konten-konten parenting. Ya yang itu lembek. tak, ya apa? Kayak kita pernah bahas dah. Maksudnya emang udah terlalu dimaklumin, bahkan anak kecil itu dimaklumin. Iya. Padahal dulu itu Padahal banyak juga anak kecil yang ibaratnya berlaku kriminal. tahu nggak yang Berlindung di balik dulu. kata kayak masih bawah umur, iya, itu yang ya. nggak ada undang-undangnya. Iya, yang kayak yang terakhir aja deh itu. Ya satpam yang dilepin ke Iya, danau. iya. Itu kan pelakunya bocah kecil semua itu. Iya, Bocah berapa belas tahun? 16 atau 15 gitu. Nah, itu karena dasarnya bocah jelek. terlalu apa namanya? Terlalu Mungkin. mungkin ya mau banget. Tapi kalau misalnya sampai berenam begitu ya kemungkinan bukan salah orang tuanya, salah anaknya. Sa- Kalau kan soalnya kan dia berenam kan, ngelakuinnya Iya. kan berenam Tapi gitu. kan salah orang tuanya juga dia nongkrongnya maksudnya tidak Iya. masih warning kalau misalnya lu kayak gini awas lu gitu. Iya. Pasti kan dia jadi seenaknya mungkin bisa aja dia mabok atau Iya. gimana ya kan. Nah coba kalau misalnya sama orang tuanya dikasih warning, lu sampai pulang, lu mabok boleh tapi lu sampai bikin kriminal apa-apa, kan orang yang pertama ditakutin sama anak-anak kan orang tuanya. Harusnya. Bukan ditakutin ya, di respect, Iya. apa aja. Iya. Iya. Apa? Karena gua pernah denger ya. Jadi ada pepatah gitu dia bilang. Pokoknya kalau ada masa-masa susah, itu pasti ngelahirin orang-orang hebat. Orang-orang hebat ini ngelahirin zaman yang gampang. Zaman yang gampang ngelahirin orang-orang yang lembek. Orang-orang yang lembek ngelahirin zaman yang susah. Jadi balik lagi. Nah, menurut gua kayak sekarang-sekarang ini kan udah banyak nih orang yang mengtoleransi kelembekan. Seharusnya nggak dilembekin, tapi karena dalam tanda kutip
bukan HAM sih, lebih tepatnya kayak manusia itu harus ditinggiin gitu. Moralnya. Iya, bukan moral, lebih Norma tepatnya sosial. bukan. Jadi kayak ini manusia harus dihargain, nggak boleh dipukul, Oh, nggak boleh dipukul, nggak boleh diapa-apain, pokoknya harus kinclong lah. HAM jatuhnya hak asasi manusia. Iya, sebenarnya itu hak asasi manusia kan. Sebenarnya Gara-gara itu juga, jadi orang-orang jadi lembek. Jadilah zaman yang Sulit kayak gitu. menurut kita, ini kok makin banyak kejahatan ya? Karena orang-orang lembek ini, Pengen semuanya instan, Semuanya- tidak mau bekerja keras. iya, dan orang-orang lembek ini udah gede. Dan dia kaget ternyata dunia ini tidak, selembek. iya, maksudnya dunia ini tidak berjalan sesuai sama apa yang dia mau. Mak gue sayang-sayang sama gue, kok orang lain gak sayang sama gue ya? Padahal emang gak ada yang bakal sayang sama lu anjing. Orang lu bocah goblok. Sebenarnya pengaruh orang tua sih ngefek banget sih. Efek. Ngefek. Emang zaman VOC itu bagus sih. Terus gue didikannya. juga paling gak suka sama orang-orang, bukan orang sih, lebih tepatnya kebanyakan zaman sekarang sih. Nah, misalnya ada orang nge-share konten soal dia dekat sama orang tuanya nih. Dia dekat sama orang tuanya, sama bapaknya. Cewek, biasanya yang gue lihat waktu itu cewek. Jadi cewek nge-share kedekatan sama bapaknya, terus banyak cewek-cewek yang bilang kayak, kenapa ya bapak gue nggak bisa kayak gini? Kenapa ya bapak gue kayak gini? Menurut gue itu lu juga tai juga sih. Menurut gue lu nggak bisa nyalain orang tua lu. Nggak bisa. Maksudnya misalnya nih ada orang yang kecilnya kaya, terus pas gede dia jatuh miskin karena bapaknya atau orang tuanya atau emaknya dia melakukan kesalahan yang sebenarnya gue yakin tuh pasti untuk keluarganya lah, tapi karena dia pilihannya salah jadi bangkrut. Lu nggak bisa nyalahin juga sih sebenarnya menurut gue ya. Lu nggak bisa kayak mendiskreditkan orang tua lu, gara-gara orang tua gue begini hidup gue jadi begini. Enggak sih, menurut gue enggak. Salah sih itu. Iya. Itu salah. Iya, kayak banyak orang-orang zaman sekarang kayak Pola pikirnya kayak gitu. maksudnya lu orang tua lu nggak salah menurut gua ya, apapun yang dilakukan sama orang tua lu gitu. Misalnya orang tua lu ternyata ngambil keputusan yang salah, jadi ekonomi keluarga lu bangkrut nih, jebret. Lu jadi hidup susah. Tapi kan kadang ada juga bilang orang tua yang kayak ya gunainnya untuk kayak hal-hal yang negatif gitu. Iya, gua ngerti. Cuma itu emang duit orang tuanya. Lu ini lahir ya, kebetulan lu lahir udah diurus nih, ibaratnya lu udah bisa melek, lu udah bisa ngapain nih. Kalau udah gede sih nggak apa-apa, cuman kan kalau udah masih kecil gitu otomatis Menurut gue tetap nggak bisa, karena lu itu numpang, kasarnya nih. Lu itu numpang sama orang tua lu, jadi apapun keputusan yang diambil sama orang tua lu itu, entah itu jelek atau enggak, terima aja. Misalnya lu tiba-tiba jadi miskin, misalnya nih, terima aja kan. Iya. Orang tua lu gitu. Lu ibaratnya bisa nyampe, walaupun misalnya cuma nyampe SMP atau SMA, ya lu sekolah dari uang orang tua lu. iya benar. Jadi apapun yang dilakuin sama orang tua lu, misalnya itu salah, ya nggak apa-apa. Maklumi. Maklumin aja. Emang udah nasib lu kali. Emang udah jatah lu aja kali ini buat nyari duit gitu. Iya udah waktunya lu ya. Iya. Tapi yang menurut gue yang berpikiran kayak gitu tuh yang masih belum dewasa, Will. Masih mau ke iya. remaja gitu sih pikiran. Karena konten-konten yang kayak misalnya Konten-konten kreator. si ada Si A gitu. Iya, si A dia punya keluarga yang bagus, keluarga yang tajir, yang kebetulan bapaknya mengambil keputusan-keputusan yang bagus. Ya, walaupun gambling tapi tepat gitu. ya ibaratnya hoki lah. Kesuksesan itu menurut gua cuma faktor keberuntungan sih. Iya, gua juga setuju. Bukan kerja keras, bukan pinter, enggak. 10% ada kerja keras, oke. Cuman tidak gini, gue berpikir orang yang kerja keras tidak bisa apa ya? Enggak. Kalau lu misalnya nih, faktor kerja keras itu menjadikan orang sukses. Harusnya orang paling sukses di bumi ini itu kuli. Kerjanya kan berat. Iya. Kalau misalnya pinter, harusnya profesor, tapi kan enggak juga kan. Yang kaya koruptor, beruntung.
Iya. Iya benar, karena dia Iya. masuk sebuah Iya. ini. Sedangkan Eksploitasi. koruptor itu ngasih anak-anak makan ngasih makan anak-anaknya dengan duit kayak gitu, anaknya jadi kayak anjing. Iya kayak adalah konten kreator. Kenapa? Nah itu yang Oh, iya lah itu menurut gua ya, dia tuh tipikal definisi nyata, lu ngasih makan anak lu pakai uang korupsi, gitu hasilnya. Terakhir yang dia kayak iniin sholat tau gak lu? Nah itu kita gue gila anjing. Itu definisi lu membesarkan anak pakai uang koruptor bentukannya begitu. Sama halnya kayak siapa? Abangnya juga kan? Ya udah, kayak gitu aja. Abangnya Yang udah masuk Sunda ya? duluan. udah masuk duluan itu. Yang ini Ini, orang ini Sunda. belum nih. Gue bukan nyenggol atau gimana. Itu menurut gue ya dari pandangan gue definisi lu menghidupi anak lu dengan uang hasil yang tidak halal ya seperti itu. Ya kan? Ya kita tahu lah background orang tuanya, bukan background orang tua. Kasus-kasus bokapnya ya tahu lah gue. Ya nggak tahu aja. Iya, Bener nggak? bisa. Kayak gini. Sekarang gini, orang tua kita aja kan korupsi anaknya kayak gini nih, kayak kita bertiga. Iya juga. Gimana kalau dia korupsi bisa Iya. lebih parah dari Iya. dia pada. Sebenarnya gue kalau misalnya Enggak kok, gue juga ngelarang lu jangan minum. Apaan lu? Lu bapak gua lu. Nggak, kalau gue dulu pernah nih. Jadi ibaratnya gimana ya ngomongnya ya? Ibarat dari keluarga gue sendiri nih bilang kenapa si Willy bandel ini karena emang dulu almarhum bokap gue tuh emang doyan banget judi. Menurut gue ya. Sampai kalah rumah coy. Yang di Bougainville tuh. Iya. Taruhannya udah bukan duit, sertifikat. Sertifikat loh sertifikat. Mungkin kalau misalnya gue hitungannya itu aset, udah dibawa gue sama yang menang ini. Cuma gue hitungannya tuh masih anak ya. Akte kelahiran jadi. Iya. Anak gua. Sampai ikan-ikan di kolam ikan gue itu disita. Diambil. Semua disita. Sampai kandang Gila. anjing gue tuh semua disita. Lu tanya Rere. Di Bougainville tuh. Ibaratnya rumah gue yang tadinya lumayan gede, tuh kayak udah hilang. Oh berarti gua tahu dia digedein hasil judi. Iya, Maksudnya maksudnya begini. iya, Gua kagak dah sejauh ini. enggak maksud gua nah, dari sisi kita kan kayak bilang kayak jangan-jangan Karmanya ke gua. bukan jangan-jangan gue sifat kayak gini karena hasil judi. Duit hasil judi Duit nih. haram. Iya. Kalau menurut gua enggak juga sih. Emang guanya aja. Emang kebetulan gue tidak ada sosok yang kayak buat ngebilangin gue pas masih kecil. Pas masih kecil gue bebas banget. Gue mau nampolin siapa kek, mau nampolin Nanda. Ya iya Nanda sama. yang ibaratnya ditakutin sama orang-orang di Rich. Dulu mah gue berantemin itu. Iya, Dulu. sama halnya kayak ini. Ya kayak iya karena apa? Bokap lu sibuk dengan kesibukannya sama Iya. halnya dengan si yang gue sebut tadi itu Iya. sibuk dengan korupsinya. Iya. Makanya tidak ada yang namanya kayak dikasih warning itu loh. Sebenarnya Iya. warning itu menurut gue perlu gitu. Nah tapi gue juga di satu sisi nggak bisa nyalain bokap gue misalnya kayak gara-gara bapak gue judi, bisa. gue kayak jadi begini. Menurut gue nggak bisa juga sih, karena judi nggak judi feeling gue tuh gue tetap begini. Misalnya bokap gue nggak judi nih, sama. Karena pribadi sama lu halnya yang kayak buat. gue. Iya. Bokap gue menurut gue lempeng, keluarga gue lempeng-lempeng aja, yang adik gue lempeng, ini gue lempeng, emang guanya aja sih. Kayak gitu. emang lo ngapain aja? Gue lempeng Ya, kok. karena bocah-bocah bandel pada saat itu gimana? lah. Ya apa sih kayak Ini tawuran, garu-garu, garu-garu. Nggak tahu gua. Katanya Tama. Nggak tahu gua. Ya kayak gitulah intinya. Iya, menurut gue banyak Iya. bukan Gen Z sih. Maksudnya Mungkin kayak orang-orang warning. sekarang tuh Tapi kayak, gue dulu gini ya, gue dulu dari SMP ya, SD SMP lah. Nah SMA udah mulai, mungkin namanya orang tua tetap intinya tetap manusia lah kayak gitu. Tingkat kesabaran beda-beda sampai kayak gue dulu sering banget di warning jangan ini. Mungkin dengan rasa warningnya itu kita ingin lebih tahu kenapa sih kita dilarang untuk melakukan hal seperti itu. Kita cari tahu sendiri, diam-diam. Akhirnya ketahuan, akhirnya serah lu dah gitu kan. Iya sebenarnya nggak juga sih.
Iya, ibaratnya menurut gua Waktu sebenarnya. iya, tapi lebih tidak ada rasa Respect. bukan rasa tanggung jawab aja sama diri sendiri gitu. Iya. Jadi kayak seakan-akan nih eh, bukan Gen Z dulu, tapi orang-orang yang zaman sekarang nih kayak pokoknya kalau gua sial itu karena orang tua gua sial karena orang lain. itu mah sebenarnya orangnya aja denial. Iya, maksud gua Terlalu denial. kebanyakan orang begitu kan. Iya, denial. Tapi Wil, misalnya nih, lu berdua dah gue tanya, lu misalnya jadi orang tua lebih mau anak lu takut ke lu atau anak lu mau hormati lu? Cewek apa cowok nih? Kita dari cowok deh. Takut. Takut. Harusnya sih takut. Kenapa? Takut itu permanen. Menurut gue ya, takut itu permanen. Lu kalau udah takut, udah pasti respect. Kalau cowok ya. Kalau cewek, jangan sampai takut. Iyalah. Jangan sampai takut. Kalau bisa lu cerita apapun gitu. Kalau misalnya cowok, menurut gue takut itu permanen. Dan itu jauh lebih Saat lu mau melakukan hal ini inget bokap lu. Gitu. iya, lebih takutnya tuh lebih takut kayak kalau misalnya kayak cuma respect itu kayak ya udahlah. Gue juga paling cuma dibilangin doang. Kalau misalnya takut kan kayak misalnya anjing gue dikebukin sama bapak gue nih. Baik jam segini. Kalau Iya, cowok ya, gua pun kalau cowok mendingan takut sih. Ya mendingan kalau takut. cewek gue dihormati. Jadi Iya. dia kalau apa-apa pengen melakukan ini, dia pasti bakal mikirin. Terus lu, nih gini, kita bahas soal kita nanti lah parenting ya. Lu misalkan jadi orang tua, lu bakal jadi orang tua yang strict atau enggak? Strict. Strict dalam kayak misalnya anak lu nanti dewasa punya pasangan, pacaran gitu. Lu bakal strict apa enggak? Ini anaknya cewek apa cowok dulu nih? Ya dua-duanya gitu. beda soalnya. Enggak, Beda maksud gua, perlakuannya. ya misalnya kalau cowok gimana, cewek gimana? Cowok udah selalu lah. Kalau cewek? Gue bacok itu cowoknya. Sumpah. Kalau lu gimana tuh? Kalau cowok deh, kalau cowok lu pengen bahas ini. Jujur aja ya, kalau punya anak cewek itu ngejaganya lebih proteksi. Iyalah, Kalau pasti gua- stres lah. Kamu mau kemana dugem? Oke, papa anter. Pulangnya papa jemput. Udah Iya, gitu aja. iya. Kalau gua mau dipanggil Gak, lah berarti dia jadi anak lu gak bisa geser dong. Misalnya diajak geser yuk gitu. ya nggak bisa. Tetap Ya, harusnya mesti bisa. izin. Nggak ada. Izin mah dia maksud gua. Ya udah Nggak mau geser ada. kemana ntar berarti jemputnya di Nih, sini. Ya udah gitu. papa Apa geser? papa yang geser. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Hah? Siapa yang ngajak? Itu kalau Pasti cewek. lah. Kalau cewek tuh laki-laki tuh udah pasti lebih proteksi. Nah kalau Pasti. misalnya anak lu cowok, misalnya nih anak lu cowok nih, lu bakal pesan seperti apa? Maksudnya lu kasih warning seperti apa gitu ke anak lu? Contoh deh, anggaplah kayak apa? Lebih bebas sih kalau cowok. Karena Karena warning nggak? Tapi lu ada warningnya nggak? pakai pengamat. Lu bakal ngomong gitu. Lu bakal ngomong gini misalnya kalau gua jadi anak apa? Jujur aja gue Gua anak gua cowok nih, gua ngomong Ah. gini. Lu boleh terserah lu mau main apa aja. Asal lu jangan narkoba, jangan sampai ambilin anak orang. ya itu pasti. Kalau gua begitu, warning gua cuma itu doang kalau ke anak cowok ya. Aduh, PLN. Bukan ya? Turun kali no. Masa turun anjir? Pakai apaan? Lah emang tapi tanggal gua nggak mati. Pertama kali nih mati lampu nih, PLN tolong dong. Oh, nyalu. Turun. Turun tolong. Aduh. Turun nggak? Naik tapi kenapa ya? Setan kali. Enggak jetrek kok. Ya udah kayak gitu ya. Kenapa ya? Lucu lagi. Baru 3 mati lampu. Iya. Gitu. Gak usah dikira. Nah habis itu udah kan. Iya gue bakal ngomong gitu ya seperti yang kayak lu tuh serah lu mau ngapain. Ya wajar lah kayak lu berantem, lu dugem, lu apa. Tapi lu jangan pernah aminin anak orang udah gitu. Wah, itu gak bisa gue bilangin tuh. Maksud gua kalau gua begitu. Kalau ke cewek Kalau gue nggak apa-apa lu ambil anak orang, tapi dong jawab. Terserah. Emang udah rezeki kali.
Nggak maksudnya kan kita nggak tahu ya. Maksudnya rezeki itu datang kapan aja. Kan anak rezeki kan. Iya katanya kan. Oh iya. Cuma kalau misalnya udah jadi, gua lebih pilih itu udah. Misalnya anak gua ngambilin cewek nih, misalnya cowok nih. Udah nggak apa, sampai jadi nggak apa. Terlepas nanti kehidupan pernikahan lu hancur nggak apa. Yang penting tuh anak jangan sampai gugur. Oh iya. Gua lebih pilih itu anak jadi, kita hidup susah daripada itu anak lu gugurin. Gua lebih pilih itu anak jadi. Moral sih. Gua nggak mau anak itu gugur. Karena lu kalau misalnya kita gugur nih, kita aborsi, kan anak yang udah punya, udah di dalam perut itu kan pasti punya, itu kan hak asasi manusia juga kan. Berarti lu tidak, berarti hitungannya pembunuh. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya lu ituin, Nggak apa, udah. lu lahirin dia kesiksa gitu dengan Enggak, kita seusaha mungkin. Pokoknya intinya gini ya, lu harus bertanggung jawab itu gimana pun itu anak lu gitu. Oh, ya. Oke. Lah mati lampu dong, sono sekarang kan dia. Enggak, gua kagak. Lah depan lu juga tuh. Enggak, gua kagak. Bener enggak? Kan enggak gua doang. Saya yang lain. Enggak, gua kagak. Iya kayak gitu kalau gua sih gitu ya. Ngerti dia. Aduh, PLN tolong. Karena Kalau anak lu cewek gimana, Win? Kalau cowok oke lah, kita nggak usah yang panjang-panjang gitu. Kalau cewek, ambil duluan. enggak. Lu warning seperti apa gitu? Maksudnya lu bakal striknya kayak gimana? Nggak bakal gue warning kalau anak ceweknya. Cowoknya yang gue warning. Sumpah. Sama gua juga sama. Tapi kalau Enggak, maksud gua gini, pasti cewek kan, batasannya apa? cewek nggak mungkin punya trigger buat melakukan kejahatan. Ada sih. Ada. Cuma kayak kalau dididik secara bagus, feeling gue dia nggak bakal melakukan ada kepikiran buat melakukan kejahatan. Enggak, iya berarti lu tipikal yang kayak misalnya nanti misalkan ya, suatu saat lu punya anak, terus anak lu datang bawa cowoknya untuk for the first time gitu lah. For the first time, Pah, ini kenalin siapa gini. Apa yang bakal lu lakuin? Siapa? Lu siapa? Bapak lu siapa? Bapak lu siapa? Pasti bapak lu umuran gua kan? Pasti bapak lu umuran gua kan? Bapak lu anak mana? Kalau gua lebih kayak gitu. Lebih kayak nggak kebayang gua. Gimana misalkan? Enggak, coba misalkan lu ada posisi nih gini. Ini pacar aku kenalin gini. Yang kata pertama yang keluar dari lu apa? Ngentot. Kontol lu. kalau gue sih, Kayak ganteng aja lu. gue batasin sih umur anak gue pacaran lu boleh kenal. Iya, gua paham. Ada batas umuran. Maksud gua, ya di saat dewasa, maksudnya kayak umur berapa sih? Anggaplah umur 20 ya, 20 plus, 21 plus. Nah, dia datang tuh ke rumah lu gitu. Ke rumah gitu. Pak, ini anak apa namanya? Cowok. Ini pacar aku, kenalin gini-gini. Kata pertama yang lu keluar apa? Apa niat kamu pacarin anak saya? Anjay, kayak bapak-bapak di King Shot. Iyalah. Dia kan udah jadi bapak nih. Tujuannya dulu, bapak pernah lebih muda dari kamu. Tapi gua kalau gua ngomong gini salah gak sih? Gua mau ngelihat misalkan nanti gua punya anak cewek. Terus anak gua bawa pacarnya. Itu pasti yang ada di kepala gua kayak apa yang kita lakuin terhadap cewek-cewek ini itu pasti bakal kita pukul rata ke dia, bener gak sih? Gue sih mau perlakuan cewek oke ya. Kok tai sih? Nggak Nah, itu kan gimana si cowok ngedeketin, Gak keluar duluan. gimana si cowok deketin bapaknya, coy. Enggak. Kalau udah bukan, begitu. maksud gua, Gak bisa gue dideketin kayak gitu. iya, gue bisa sih? Lu lu ngasih gue apapun, gue kayak nggak bakal. Karena gue berpikir mungkin nggak tahu ya nanti. Akal anak anjing nih. Gak mau gue. Karena gue berpikir gini, misalnya dia ngasih sesuatu ke gue dulu juga begini nih punya Iya. keselubung. Iya. Kayak gitu. Enggak, tapi pasti ada pemikiran kan. Gimana nih orang cara pendekatannya ke kita nih? Mancingnya dengan cara apa? Entah dengan perilaku dia yang baik, mungkin di depan kita kayak gituan. Jadi kita lebih percaya dia ke Tapi sih anak kita kayak kalau gitu gue sih kan. gue bakal ospek dulu deh. Ya ini sih Iya pasti.
gue bakal gue ospek gue Yang gue jalanin aja saat ini kayak gitu. Gue ngomong gini, ayo lu ikut gue keluar, tapi anak gue di rumah sama gue sama cowoknya nih, ayo kita ngobrol di luar berapa jam, 8 jam, 10 jam gue ladenin, ayo gue korek semuanya anjing. Terus kalau misalnya lagi di mobil dia udah sengak nih, saya udah ada ini tinggal buka pintu mobil tendang dari samping gue gelinding, selesai udah kayak gitu, kayak Royal Rumble aja ibaratnya. Gue jangankan ke anak ya, gue ke adik gue aja begitu gue. Sama aku juga. Gue juga sama, walaupun kadang ya namanya adik pasti ada berantem ya. Ya tetap aja, walaupun kita nggak bisa lihat kasih sayangnya, tapi setidaknya kita tuh minimal kayak melihat dari jauh lah gitu. misalnya adik gue gitu tuh punya cowok yang tatoan. Lu ngapain lah mau cowok tatoan? Oh, tato gue leher. Cowok tatoan tuh nggak bener. Udah gue sendiri itu. Ya karena, nah kan sama halnya kayak gitu, pasti kita pukul rata bilang sama apa yang Iya kita lakuin. pasti. Karena kita nggak mau repot. Iya. Udah mendingan nggak usah. Gitu. Tapi kalau selalu lu batasin begitu nanti dianya kan kasihan juga. Misalkan anak lu Iya, makanya gue bilang gue bakal gue ospek dulu yang kayak gue. Yaudah ayo kita ngobrol dulu. Lu nggak usah ikut nih anak gue nih sebagai anak gue, nggak usah ikut. Gue ngobrol sama cowok pacar lu aja. Gitu, ngobrol yang lama entah di mana. Pokoknya yang di mana. Kalau misalnya udah ternyata udah ibaratnya udah klop lah nih, udah masuk ke pernikahan, entah itu adik atau anak gua nanti yang cewek. Ya udah, maksudnya ya udah kalau tiba-tiba jodohnya mau cowok yang agak-agak bandel Kayak nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya sampai kenapa-napa gue bunuh tuh cowoknya. Sama gua- Sumpah. gua matiin. pasti. Gue cekek pakai tangan gua. Enggak. Kalau gue lebih ke arah sampai dia kasar. Iya, itu maksud gue itu. KDRT. Kalau misalnya Ibaratnya gini. agak bajingan-bajingan, ya udahlah intrik dalam rumah tangga gitu. Ibaratnya gini. Dia nonjok punggungnya, gue tonjok livernya. Ibaratnya gitu. Ah nggak usah dia bikin nangis anak gue atau adikku, gue cekek langsung. Depan orang tuanya gue cekek Iya, ke asli. depan, maksudnya bapaknya udah meninggal depan kuburannya gue cekek, gue bawa ke depan kuburannya. Iya, peduli gue. Iya, gue gak bisa lagi nih kalau anak cewek. Kalau anak cowok mah, kalau misalnya dia ngadu, misalnya anak cowok gue, misalnya gue balik ya, anak cowok gue didapat perlakuan seperti itu, gue ngomong gini, ya lu usaha lah sebagai laki ya, Iya. nggak bakal gue kayak gue ketemuin orang tua si ceweknya, pacarnya gitu. Tapi Kayak, lu, Pak, tapi kira-kira ada punya anak dari cewek yang mana aja? wah, ya buat istri gue lah, pasti nanti ya istri gue. Oh belum ada sekarang. Em, cewek yang mana maksudnya banyak. Enggak kan maksudnya kan antar teman kampus. Oh. Gue nggak tahu berapa istri gue nggak tahu berapa. Belum ketahuan. Tapi lu pernah nggak? Gue pernah. Nggak. Pernah. Apaan nih anjing? Lu pernah nggak ketahuan bawa kondom di dompet lu sama orang tua lu? Gua nggak pernah. Gue nggak pernah. Pernah lagi gue. Karena gue tidak pernah bertindak asusila. Ya, gue juga enggak, cuma buat ini doang. Apaan lu kayak tentara bawa kondom ke buat ini? Buat air. Yang di reels itu ya, buat Iya. cuci mandi. Iya. Gue inget banget gue zaman kampus. Kan nyetok ya satu ya. Terus nggak tahu kenapa bokap gue meriksa kan tuh. Lu tuh apaan ada karet. Karet. Karet apaan? Gak pernah itu nyimpen karet di dompet. Udah ya buang. Oh ya udah kalau emang ini buat apaan? Gak buat apa-apa gue gitu. masa gitu aja dia nanya ya. Gue juga bingung kan jawabnya. Sebenarnya dia tuh pengen lu jujur aja Iya. Gue pun mungkin kalau di posisi Cuma pengen nanya, cewek lu yang mana? Gitu kali. Enggak, gue mungkin kalau di posisi bokap lu gue juga bakal nanya gitu. Ya, gue jawabnya sih bingung juga. Kan takutnya misalkan emang kalau udah kejadian juga kita tambahin ilmu yang mungkin kita pernah Iya. dapat, mungkin nih kalau kayak gini jangan gini. Masih mending ditanyain. Iya, daripada diemin. Enggak, daripada diginin. Ada kondom nih. Kondom siapa nih? Ya kan daripada begitu ceng-cengin. Iya, kan? gitu. Iya. Itu bisa itu sebenarnya bokap lu pengen ngajak ngobrol itu. udah Iya. ngobrol. Cuma lu udah kepepet panik dan malu itu kayaknya. Kalau Ya, gua mungkin didorong, gue tuh takut banget sama bokap gue. Iya, gitu. itu
Tapi tuh kalau posisinya lu jadi orang tua sendirian. Mungkin kalau ada ini lu nih, udahlah. Pasti kan kayak, kuentot juga lu. Ngomong udahlah. Pasti kan tapi ada kayak, Penenangnya ya. gitu. Gue nggak mau gue kalau gue mungkin gue bakal jadi yang keras kepala dalam hal kayak. Iya, maksud gue tapi kan Karena dia tuh laki gitu. Iya, maksudnya tapi kan bini lu nanti kan tidak mungkin sekeras kepala laki-laki. Ya, Pasti kalau kayak, misalnya dia mau membranding anaknya dengan baik, ya itu urusan lu kan, itu kemauan lu bukan kemauan gue. Karena kan ini posisi dia cowok. iya, pasti kan kayak, udahlah kamu. Anterin soalnya. Iya. Gue gak mau. Kamu juga dulu gituin aku kayak gitu. Enggak, misalnya gue gak kayak gitu gimana? Enggak kan? Kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Apalagi ya lu usaha aja sendiri. Gue dulu dapetin lu usaha kayak gitu. Nggak pakai bawa-bawa orang tua gue untuk nge-branding gue gimana kayak gitulah. Masa jadi laki nggak mau usaha? Maksud gue ya, lu misalnya ngasih, misalnya, bawain martabak terus bapaknya kayak, ini mah akal-akalnya. Ya udah lu cari akal lain lah yang nggak tahu gitu. Lu membuat sebuah inovasi gimana caranya agar si orang tua pacar lu tuh trust sama lu gitu. Laki akalnya harus jalan kayak gitu. Gue kalau Bawa pisang. Gue kalau misalnya laki mah Lo tau nggak? Gue dulu sama mantan gue tanya, bokap lu suka apaan sih? Papa tuh suka makan buah. Gue beliin buah semuanya. apaan Tiap aja dateng nih gue beli mangga, beli salak, Lu kelengkeng. ke taman safari? Ya mungkin dia keturunan sama gerobak-gerobak kan. lu nggak usah repot-repot, nggak apa-apa om. Ya, Ini enak kok, dalam manis arti- gitu dalam artinya, kan. ya lah ini mah juga usaha gue biar anak gue bisa pulang seharian gitu kan. Tapi dulu pas mantan gue yang pertama itu, bapaknya kan mantan galak banget, badannya gede lah. Itu emang semua temen-temennya, bahkan temen-temennya yang deket yang cowoknya nih, itu suka di sini sih nama bapaknya. Datanglah gue nih, ya kan, dengan yang udah tatoan itu kan. Awal-awal dicuekin, bapak lagi nyuci mobil, gue dicuekin aja tuh, gue nganterin. Lama-lama pernah nih mantan gue pengen ke Bali ceritanya. Mantan gue ngomong gini, ayo dong kamu ikut ke Bali, aku gak punya duit, gue bilang gitu kan. Udah kamu aja ke Bali sendirian nih. Dia izin sama bapaknya gak setuju kalau dia ke Bali gak ada yang jagain. Bapaknya ngomong ke gue nih, Will, nih om mau minta tolong nih, kamu bisa nggak nemenin si mantan gue ini ke Bali? Om, nih saya bukannya nggak mau, ini duit saya tinggal 2.000. Sumpah, ini duit saya terakhir ya om, 2.000. Tadi gue 25 udah bisa beliin bensin, tinggal 2.000 doang nih. Kalau soal duit gampang lah, pokoknya kamu temenin aja. Soal duit udah nggak usah dipikirin. Ya udah, akhirnya gue temenin. Menurut gue, Berarti bapaknya ngapa naruh kaki di tempat yang salah. Sebenarnya di sana dia acak-acak sama dia. nggak juga. Enggak. Nggak juga. Itu Itu kan kan di kamar dijagain juga. itu Bener. Sampai dia jadi bajunya. itu posisinya udah pacaran 3 tahun, 4 tahun. Oh, berarti udah kenal. Tapi emang jarang ngobrol sama bapaknya. Karena bapaknya emang terkenal serem, kumisan lagi. Berarti gitu. Salah dia. Cuma waktu itu pas jadi Tapi ada timbul kepercayaan. iya Karena karena itu trust. karena gua kalau misalnya ketemu bapaknya, gua tuh nggak yang kayak Ngejilat banget. bukan ngejilat, lebih tepatnya kayak ngehindar. Kan ada beberapa yang kayak Kamu ngehindar pernah nih. ngehindar. Enggak, bukan maksudnya kayak ada bapak lu nih, gua nganterin sampai sini aja. Oh. Oh enggak, kalau gua mah bapaknya cuci mobil. Set, bener-bener samping bapaknya gua mau Ngedropin. bapaknya jutek apa kagak, gua salim aja nih. Om. Ya maksudnya sejutek-juteknya laki-laki Pasti ini ditawarin ya. salim lah Apa-apa pasti nih, kayak Om. Awal gua ngobrol nih, cuci mobil Om. Didiemin aja gue. Ini ngomong sama siapa nih? Iya. Gitu. Iya, zaman dulu kan FPV udah Udah bagus. mahal Oh, iya, kan. FPV. Zaman gue SMA. Om cuci mobil Om.
Enggak, ini jajan. Aku ke warung apa ya? Dia kok diem aja situ. Sampai kadang-kadang gue pernah bahkan sampai gue kadang-kadang pengen ke gue jalan di zamannya Sekbil masih rame-ramenya kan gue sering bawa mantan gue ke Sekbil kan. Gue jemput ini ya ada bukan nama lah. Iya om, mau ngapain? Cari makan om. Cari beli dong. Iya beli maksudnya. Kamu megang duit ya? Megang om, gocap. Anak saya kamu kasih makan gocap makan apaan? Naik di jangan bilang-bilang anaknya, jangan bilang dia nih, om kasih cepet, pegangan. Oke om, tenang, kenyang pokoknya. Gue beli McD tetep. Kembalinya intisari. Enggak, bensin. Tapi kan ingat yang penting kenyang. Iya, ini kenyang ya kan. Itu enak tuh, berarti udah pendekatannya. Padahal tuh Tapi gue gak pernah sih gue ada di posisi itu yang pacaran sampai bertahun-tahun gitu. Jadi gue gak tahu mungkin ya Pak. Gitu. Ya udah kelainan kali ya? ya lu kan bajingan. Bukan itu ya gitulah ibaratnya. Gak tahu gue. Gue mah ngobrol sesuai. Kalau gue lebih gampang ngobrol sama bokap-bokap sebenarnya ketimbang sama emaknya ya. Emaknya. Kalau emaknya tuh lebih kayak panikan. Sedangkan bapak ini kayak ya mungkin panik juga. Cuma kayak menurut gue tuh cowok tuh menilai Penilaiannya cowok beda lain ya. tuh bukan dari ini cowok bajingan apa enggak sih, tapi lebih kayak Tanggung ini jawab. iya ini cowok bisa jagain anak gua nggak sih nih? Iya, kelihatan dari Iya, tingkat survivalnya. Walaupun motor sejelek apapun, ini anak gue bisa diantarin pulang nih pakai motor ini. Ketimbang pakai mobil tapi kemana-mana dulu, ya kan? Ngapa lu ketawa? Lu tahu doang. Iya, ibaratnya nih lebih baik gue pakai motor tapi cuma ke situ, cuma ke Bintaro. Nah, tapi kalau misalnya baliknya kemana-mananya, pakai mobil kemana-mana yang dulu permintaan anaknya gimana? Tetap aja akses tol. Fatherless. Fatherless sekali. Nggak cariin bapaknya. Pasti dicariin. Ya pasti cariin. Nggak mungkin enggak. Cuma kan kita nggak tahu ya dicariin apa enggak kan. Apa? Kita kan nanya, emang kamu nggak dicariin? Enggak, paling dia bilang gitu doang. Enggak. Tapi kalau pas pengalaman gue ya, kalau gue anterin habis itu, misalnya pulangnya malam, agak larut malam gitu, gue ketemu bokapnya ya udah biasa aja. Tapi nggak tahu mungkin setelah gue muter balik, gue dikeker sniper nggak kena aja kali ya, nggak kena aja kali mungkin ya kan nggak tahu. Kalau gue emang biasanya kalau sama ketemu orang tuanya, ada gue basa-basi dikit. Pasti. Emang skill gue kan basa-basi ya. Om sehat om, wah gila. Gue nggak bisa lagi gitu. Ya. Itu mah udah itu harus skill laki-laki Jan. Enggak, maksud gue yang kayak langsung, oh sehat gitu enggak. Ya emang apa? Gue langsung yang kayak lagi nanya, misalnya dia lagi ngapain, kalau misalnya lu lagi mencuci mobil sama, gue nanya om ngapain gitu. Iya. Bukan yang kayak om sehat om, padahal dia lagi misalnya lagi jogging, om sehat, masa ya sakit ya lari-larian. Jogging. Ini kagak ketemu lah kita kalau di Iya, jogging. Itu basa-basi ya awal sih. Ya, misalnya kayak, dia lagi ngapain. Om sehat om, iya udah lama ketemu. Terus apa kayak yang di sekitaran dia, misalnya kayak dia baru beli burung nih. Ih, burung bagus sih om. Langka nih. Dapat dari mana nih? Pada burungnya perkutut. Iya. Langka dari mana nih? Jarang-jarang loh bisa dapetin burung kayak gini. Burung saya aja. Nah, yang lu lakuin, dilakuin sama pacar anak lu gimana? Waduh, Hah? Maksudnya gimana? yang kita lakuin itu basa-basi, Wih. akal-akalan barat lah ibarat. Terus anak kita punya anak nih, anak cewek, pacarnya datang kayak gitu gimana? Pasti gue kepala gue gini, tai lu begini. Enggak ngomong gini. Gue tahu. Gue tahu tujuan. Gue tahu. Iya kayak anak-anak. Tapi kan itu pasti berlaku juga nantinya ke lu kan. Iya, gitu kan. tahu. Iya. Ya mungkin bakal gue kayak tai. Iya, alat tai coba mungkin itu nggak keluar alat tai. Nggak keluar. Cuma kayak Kita respon aja udah. Paling lagi bahas ini perkutut ya alat tai. Biar tainya banyak nih, tai perkutut Iya. gitu-gitu. pasti mau ngomongin kontol sendiri nih. Pasti mau ngomongin kontol sendiri nih. Tapi pasti kan kayak gitu. Iya pasti. Pasti lagi. Pasti. Semua sama sih cycle-nya pasti itu. Cuma Caranya sama. Cuma ya proteknya mungkin ada
treatment yang lebih beda ke anak. Pasti, kayak pasti, gitu. pasti. Yang minimal di atas gua lah. Minimal. Badannya? Enggak, jangan badannya dong. Gua aja udah paling atas. Jangan, maksud gua tingkat survival sama ekonominya minimal di atas gua lah. Minimal. Nggak usah jauh-jauh banget, dikit aja. Beda-beda 2 juta nggak apa-apa lah. Income-nya beda-beda 2 juta nggak apa-apa lah. Nggak harus kayak Ini kan kita mau ngomongin konten, nggak mau ngomongin anak jadi. Gara-gara konten lu. iya. Ngirim Nah, selain konten parenting yang lu nggak suka, lu konten apa lagi yang lu nggak suka? dark joke. Itu sih yang Ojan kan nggak suka dark joke ya. Nah terus yang dikirim-kirimin yang kurang sempurna aja sih gua Lah, jadi nongol anjir di gua. kalau gini ya, gue definisi gue bakal ngirim kurang sempurna itu kalau misalnya gue bakal ngirim kalau orang itu udah kayak berdamai dengan apa sih Keadaan namanya? dia. Apa sih Kekurangan kekurangannya. Nah buktinya kan dia dengan PD-nya begitu berarti dia udah berdamai dong dengan ukuran tubuhnya, dengan kekurangannya, bener nggak? Harusnya, Harusnya iya. ya kan? Ya udah makanya gue kirim. Tapi kalau misalnya yang lagi diem-diem yang secara apa? Video ini diem-diem. Paparazi gitu, Oh, iya, ya iya. ini. Nah itu gue nggak suka. Dan apa mengadu nasib. Iya kayak gitu, gue nggak suka tuh. Sebenarnya gue kasihan sih sama konten-konten yang begitu. Kayak yang pernah gue kirim ke lu tuh. Dia kan mau ngambil duit jatuh terus ke selokan gitu kan. Nah terus tiba-tiba mau ngambil, tangannya nggak ada, kan kasihan ya. Gak punya tangan tapi mau ngambil itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya ini yang tangannya trek Tamiya ya. Kaki trek Tamiya, terus siapa yang mengok gitu. Ya gimana ya, mereka Bener, sih. bener. Mau ngambil sesuatu yang nggak ada, tapi nggak ada tangannya. Itu namanya bukan mengambil dong. Iya, ya. Kan Gue pernah kirimin kan ke lu. Iya. Jadi tuh dia kayak ngejatuhin koin gitu kan. Nah terus dia mau ngambil. Tangannya nggak ada. Tangannya begini Oh, jadi doang. maksud- Begini-gini dia. Gesrek-gesrek gitu ya. Oh ngasah ya jatuhnya. Kasian ya? kan jatuhnya. Ngasah ujung ya jatuhnya. Oh paham. Gue kalau soal dark jokes kampret. masih menikmati. Sebenarnya menikmati sih. Cuma Menikmati. kalau lewat terus-terusan kadang-kadang gue berpikir. Karena lu like anjir. Karena lu like anjir. Tapi takut keturunan atau segala macam. Karma. Gue iya kayak gitu. Makanya selalu gue. Cuma dengan ada internet ini orang-orang yang kayak gitu tuh kemungkinan bisa dapat pekerjaan. Iya, benar. Iya. Benar Ya sih. seperti yang gue bilang, kalau dia udah berdamai menganggap itu sebuah pekerjaannya dia, ya berarti kan dia senang dong kalau kita share ke teman-teman kita Iya. sebagai tambahan engagement ya kan. Makin di like makin suka. Ya itu kenapa gue bilang nggak sukanya nggak kayak dark jokes kayak misalkan bobo fisik, tapi si orang tersebut itu padahal dia bukan siapa-siapa, yang belum, mungkin kita nggak tahu ya, orang random yang belum berdamai atau gimana kayak gitu sih, yang bercandain gitu. Tapi kalau udah yang kayak dia bisa ketawa dengan kekurangannya dia, it's fine. Oke, berarti nggak masalah sih ya kayak gitu. Gue tuh paling nggak suka sama konten yang Motivator gue juga nggak terlalu suka. merasa tersakiti. Contohnya? Misalnya ada orang nge-gym, terus dia suka bikin caption, seakan-akan ada orang yang pernah ngatain dia. Dia bilang, nge-gym mulu biar apa sih? Terus Ngirim screenshotan atau gimana? enggak, jadi dia lagi video yang nge-gym, terus kayak, nge-gym mulu biar apa sih? Seakan-akan ada orang yang pernah nanya kayak gitu ke dia. Padahal gue yakin gak ada yang pernah nanya gitu ke dia sih. Dia yang bikin sendiri. Sama gue juga satu lagi sama konten yang suka mengkritik kegiatan orang. Hah? Ya kayak terakhir siapa sih itu siapa tuh yang di-thread lama yang cewek, lupa gue namanya. Siapa nih? Endang. Endang siapa? Ada yang cewek yang bilang orang treats nggak punya kerjaan. Oh, iya. Maksud gua, nggak semua apa ya? Nggak semua kegiatan yang ada di situ tuh toxic anjir gitu loh. Paham gak sih maksud gua? Maksud gua kan itu kegiatan orang ya, ada yang lepas stresnya dengan main sosmed ya kan.
mau ngomong asal nyebut Asbun malah dibilang pengangguran, tai kata gua. Atau kayak toksik lah gitu ya. Itu kayak internet gini ngomongin orang. Kata gua, kakak orang anjir mau denger berita apa atau gimana? Itu sih gua nggak suka di situ tuh. Maksud gua kayak, ya lu biarin aja lah itu kegiatan orang lain anjing, kenapa lu repot bangsat gitu. Gua lebih ke situ sih. Bukan kayak, ya gua tahu tujuannya mungkin positif untuk apa reminder, tapi ya itu kan kegiatan orang caranya beda-beda ya. Nah itu sih kegiatan orang yang ngejudge kegiatan orang gua nggak suka. Ya itu flexing itu. Jatuh kan flexing sih endang-endangnya. Udah gue tahu tuh video itu doang. Lebihnya gue nggak ngikutin, bodo amat. Yang penting gue tahu dia ngomong gimana ya udah bodo amat. Gitu. Iya banyak gue nggak suka sama konten tuh banyak gua. Konten kita Enggak. Gue juga nggak suka sih. Lu lagi. gue mulai nggak sukanya sama konten kita pas udah di share ke grup keluarga. Iya betul. Setuju gue juga. Betul emang. Gimana kakak sepupu gue, tante gue tiba-tiba ngirim WhatsApp atau Reels kayak, abis itu bawahnya nggak ada caption apa-apa, ngirim link, bawahnya emoticon ketawa. Wah anjing banget kata gue. Wah gue di titik kayak anjing apa gue berhenti aja ya. Gitu. Enggak lah, justru itulah. Malah gue lebih malu itu dibanding gara-gara konten gue putus. Gue lebih baik putus karena konten dibanding masuk ke apa namanya, ke grup keluarga itu tuh, link-link itu tuh. Sama gue nggak suka konten yang ngidol. Ngidolain banget gitu. Apapun ya, maksudnya nggak harus K-pop. Maksudnya? Itu kayak misalnya Sarwenda sama Ruben. Oh. Ada tim Sarwenda, ada tim Ruben. Ruben sama Sarwenda itu nggak tahu kalau ada elu. Iya benar. Lu kenapa sih begitu ngebelain banget? Betul. Tapi kan itu dijadiin bahan gorengan publik. Ini nggak ngerti, cuma maksudnya kalau misalnya lu sampai ke bawah emosi banget, nggak usah. Nggak ada impact ya ke lu. Dan Nggak ada. Impact si Sarwenda sama Ruben berantem itu nggak ada impact ke Indonesia ini. Iya, tetap aja sih Sarwenda dapat Dolar tetap naik. Tapi mungkin nggak sih ini gorengan mereka juga nih? Menutupin kasus. Mungkin kayak gitu ada salah satu faktornya. Terus ya udah kita buat aja terus kayak gini kayak gitu kan, meskipun ada salah satu yang dirugiin. Bisa jadi kan. Kita nggak tahu pemikiran dia kayak gimana, impact dia, wah mantep nih naik nih, kan ada aja begitu coy. Karena gue dulu pas zamannya gue lagi aduh gimana ngomongnya, pas zamannya gue dulu lagi aktif-aktif di TikTok, itu ada satu isu yang gue kira tuh organik. Gue kira tuh emang bener-bener orang Indonesia tuh peduli sama isu ini. Ternyata gue dibayar untuk menaikkan si isu ini. Iya, memang pasti ada kayak gitu. Dibayar sama TikToknya? Oh enggak, sama orang. Nge-DM gitu? Nge-DM. Saya bisa, Kak, bisa nggak ngangkat isu ini? Gue nggak tahu buat nutupin apa waktu itu. Cuma emang suruh diangkat buat isu ini. Nah, gue kira isu yang ini itu emang organik. Emang orang Indonesia resah. Terjadi begitu saja ya? Iya, dan ternyata itu pesenan. Gue baru tahu. Gue nggak tahu ya semua orang yang ngebahas isu itu dibayar juga apa enggak. Cuma gue ditawarin. Tapi mungkin ada aja konten kreator yang ditawarin kayak gitu sih. Pasti ada. Cuma kan maksud gue itu berarti dan setelah, maksudnya kalau emang itu isu kepenting, itu minimal lama lah. Itu emang 4 hari 5 hari cep hilang. Iya memang karena Ini gue sebutin aja ya, kan bisa disensor. Itu dulu gue inget banget nih, ada orang kayak, gue rasa dia dari Myanmar. orang yang sama itu juga, dia nawarin gue, Kak mau nggak kita bayar nih per video gue kan gue hargain, kita lebihin
tapi angkat isu serah yang mana aja, tapi yang negatif. Dan gue kaget tuh, ngapain gue ngangkat? Berarti ini pesanan dong. Terus lu ambil. Karena waktu itu emang si ini jadi musuh Indonesia yang tiba-tiba banyak ada datang dari iya. Tapi lucu juga sih kalau pakai power cerai. Bisa jadi. Bisa jadi orang Karena emasnya masih ada tapi kasusnya hilang, orangnya aja nggak ditangkap. bisa jadi. Gue juga nggak tahu kan yang mana. Ada satu temen gua, dia ini dulu konten sama kayak gua, ngomong itu ngebahas apa yang kita nggak suka gitu. Terus dia bilang kayak, gue kayak pengen ngubah konten gue lebih ke politik dah. Udah berselang lama kita nggak ketemu, kita zoom lah, kita zoom meeting ngomongin soal manajemen ini. Pas ngomongin soal manajemen, dia kayak nge-share screen recordnya dia. Dia di follow partai. Iya. Kan bisa di sensor. Iya. Tapi itu ya, dan mungkin lu pernah ngeliat dia. Seakan-akan ini dia bukan pro pemerintah, tapi emang kontennya pro pemerintah semua. Tapi seakan-akan ini dia kayak akal sehat lah. Ngebahas dia pro pemerintah tapi menggunakan akal sehat. Siapa? Ada, oke. Ntar dah gue kasih tau lah. Sama gue juga nggak suka sama konten-konten standar relationship. Gue nggak suka. Bare minimum gitu. Iya, gue nggak suka bare minimum. Gue nggak suka standar apa. Gue nggak suka cewek-cewek yang ngasih kata-kata gak jelas terus sampai joget-joget. Cowok kalau udah ini ya lu gitu ya. Lu apa? Mau tahu lo? Iya benar. Iyalah, itu mah nggak penting. Nggak penting. Cuman buat goreng-gorengan. Iya. Tapi sayangnya banyak cowok yang ke-trigger. Banyak cowok yang ke-trigger. Gua. Hah? Gua. Enggak. Lu komen dong. Gua pernah. Gua nggak pernah mendengar, walaupun kadang suka lewat, gua tapi tidak pernah mendengarkan karena gua berpikir gua punya cara gua sendiri anjing. Maksudnya? Misalkan ada cewek yang ngomong, ada cowok yang ngomong, cewek kalau udah cowok kalau misalnya mau effort gini gitu lah ibaratnya. Kayak si cewek ngasih saran untuk cowok. Bodo amat, gue punya cara gue sendiri anjing gitu. Kalau gue udah gue skip. Scroll lagi aja. Males dengerinnya juga. Datang tete aja. Ya kan ya kan sebenarnya orang-orang yang ngebela Sarwenda dan Ruben itu, gue yakin dia juga mungkin belum berumah tangga sih. Iya, kayak misalnya nih Nggak tahu lagi banyak orang-orang atau cewek, ya mungkin cewek atau cowok yang repot banget sama relationship orang lain, padahal dia sendiri gak punya pasangan. Bisa Gitu. jadi. Kenapa lu bisa ngasih pandangan sesuatu yang Belum pernah lu lakuin. iya, yang lu sendiri ibaratnya nih, mohon maaf, nggak laku. Lu nggak laku, tapi ngasih pendapat sama orang-orang yang udah laku. Oh, tapi kan Lu laku dulu aja. kalau komennya yang kayak gini nih, yang Sarwenda per bulan dikasih 200 juta. Terus kata dia kecil kan. Nah terus kan banyak mama juga tuh. Gue mau dikasih 200 juta, mau laki gue kayak gimana juga bodo amat. Nah iya maksudnya kalau Nah, itu yang komen mama tuh karena mama itu realistis, sudah pernah ngerasa. Udah realistis. realistis. Sedangkan yang gedek banget nih sama Sarwenda, kayak misalnya Sarwenda dasar cewek nggak bener, Ruben Onsu dasar cowok nggak bener. Lu udah pernah nikah belum? Bisa jadi. Ada yang nggak mau sama lu, gitu loh. Nggak ada juga kan. Laku dulu, baru komen. Udah jelek, nerapin standar tinggi buat pasangan. Najis lu. Udah jelek ibaratnya. Lu tuh nggak, lu ibaratnya gini, lu nggak, spek lu tidak sesuai untuk apa ya, maksudnya untuk spek lu tidak sesuai dengan omongan lu gitu, paham gak sih maksudnya? Iya kayak gitu aja, udah sesimpel itu nih.
Ya itu cewek-cewek berarti. pasif. Apa? Cewek-cewek. Mau cewek mau cowok kan ada juga yang gitu ya. Karena kan juga cowok ada yang kayak anjing gue benci banget. Lu tau cowok-cowok pick me kan? Yang kayak gini bagus gak sih? Sok-sok nanya gitu. Padahal dia tuh sebenarnya kalau misalnya Performatif. iya kalau misalnya dia benar-benar kayak kita lah ibarat cowok. Kalau menurut kita nggak bagus juga nggak bakal kita posting. Iya. Ngapain misalnya lu posting dulu baru nanya ke orang lain Iya, gitu loh. Gua juga setuju. Kayak tolol gitu. apaan sih lu? Iya kayak Kayak misalnya gini, outfit kayak gini berlebihan gak sih buat first date gitu. Dia posting fotonya ya kan. Iya. Terus kata gua, ya kalau lu nggak bagus ngapain lu upload? Goblok, Iya. ngapain lu harus nanya validasi orang lain? Kan lu sama aja pick me. Kalau cewek masih mending ya? Mending kalau cowok, aja. Kalau cewek kan kayak Emang ada yang cowok? Ada anjing, ada. Gue benci banget tuh cowok gitu geli. Ada gue pernah ngeliat cowok. Gue inget banget, baru tadi pagi. Gue ada cowok gitu, dia pakai baju apa gitu, baju band gini-gini. Nah terus dia nanya gini, too much gak sih kalau misalnya ngajak first date outfit gini? Terus Oh, yang baju bandnya KW. bukan, itu Oh, mah bukan. yang Nirvana gue tahu sendiri, Oh, bukan, beda. bukan. Ada, pokoknya ada kayak gitu, gue nggak tahu siapa. Tapi reply-nya masih dikit, cuman nggak banyak. Terus gue gini, kontol gitu. Gue gitu udah. Yang posting tuh cowok maksud gue. Iya. Kalau gue ngerti, sebagai ngerti. cowok, Performatif. iya, misalnya gue ngelihat itu nggak bagus, gue nggak bakal nanya ke orang lain. Cuma butuh validasi diri gue sendiri. Jelek nggak gue posting. Iya. Itu pun kalau misalnya menurut gue bagus, gue postingnya kayak nggak nanya. Buat ya udah Iya. sekonyol-konyolnya aja. Iya, benar. Sumpah baru tadi pagi mati lampu tuh, gue lagi berak, habis berak. Gue buka thread saja. Nyala tuh air. Hah? Nyala tuh air. Nyala kan Oh. ada torrent. Oh. Gue buka thread aja tuh. Ada tuh lewat berapa belas jam yang lalu. Terus gue giniin. Dia nanya gitu lah, pakai outfit. Too much gak sih kalau first date ngajaknya outfit gini, pakai sepatu Doc Mart, pokoknya skena Iya. gitu. Gue nggak bilang orang skena apa bocah-bocah skena ini ya, buat dia doang tuh. Gue nggak Iya. tahu lagi username, ntar gue cari. Terus gue gini, kontol gitu. Gue cuma mau komen gitu loh, kontol gitu. Nah, Iya. Itu sama cowok dia di like doang komen gue. Anjing. cowok performatif namanya tuh. Kayak misalnya gue pernah ngeliat cowok bilang gini, Bentar. enjoy being single era. Jadi ada cowok nggak punya cewek, tapi dia ngepost itu So. kayak misalnya, gue lagi menikmati nih era single gue. Ya elah bang, ya udah. Sama halnya, gue sama orang yang gini. Tapi ada Cowok, yang gue nge-share kayak terutama gitu. cowok. Gue kalau cewek, gue bodo amat dah. Lu Iya, cara lu emang, gimana, lu iya. gender lu. Karena gue nggak tahu POV lu gimana, gue tidak pernah ada di posisi lu. Tapi kalau ada cowok yang ngomong gini, life after break up, enaknya ngapain ya? Kontol. Coli. Anjing. Iya, gue pun cowok tuh gitu, gue geli banget. Iya, sumpah. Tapi itu Life aneh nggak after sih? break up itu jatuhnya habis putus kan dia. Iya. Kan? Maksud gue, kalau POV gue cowok, gue nggak tahu POV cewek ya. Maksud gue kalau sebagai cowok sama-sama cowok ya, gue mikir kayak, ya udah lu putus ya berarti udah selesai hubungan lu, gitu sesimpel itu. Iya, life after break tetap sama. Makan, kalau mandi, makan, mandi, kerja. Kalau dia mandi, ya udah, sama aja. nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kan kalau cewek nggak tahu ya, mungkin cewek kan lebih menggunakan Emosional, perasaan, ya, emosional. emosional. Makanya gue kalau misalnya ada cewek yang bilang life after break up gitu-gitu, Lu chat gue langsung. biarin aja. Oh. Lu chat lah. Iya. Ini kenapa nih chat? Ketawa. Cuman kembali ke hanya kan di Kok. depan. Brengsek emang. Sebenarnya kalau menurut gua tuh yang kayak gitu tuh pengen dinotis lagi sama Iya kan gue bilang ini Itu caper tuh. sebenarnya. Cara dapetin Meki aja sebenarnya. Iya. Cuma dengan cara yang gerilya. Semua cowok itu pasti punya cara masing-masing. Bener. Tapi kalau yang gerilya ini dari kita tahu, kita kayak elah anjing banget dah lu. Iya. Iya. Tai Nah. akal-akalan. Apa namanya? Gue lupa mau ngomong apa tadi tuh. Oh iya. Misalnya life after breakup itu, kalau ngomong life after breakup. Gue bingung gitu kalau misalnya Ini ada- dari pandangan cowok ya bukan Iya, cewek, iya, kan? iya. Gue bingung sama cowok yang bingung sama life after breakup. Kalau gue nih, gue diputusin sama cewek gue yang udah misalnya udah jalan setahun 2 tahun. Jujur aja gue seneng. Ini saatnya gue mengepakkan sayap gue lagi. Ibaratnya Ini- saya perlu udah keram ya, udah kesemutan. Ini kita diputusin ya. Maksudnya kayak terlepas siapa yang salah,
asal itu salah yang masih sepele, terus gue diputusin gitu misalnya. Misalnya kamu gak ada waktu buat aku, diputusin gue ceritanya nih. Itu justru mukjizat. Ngapain bersedih? Lu diputusin nih. Lu bisa ngedapetin cewek baru. Maksud gue Bisa. Pengalaman baru. jangan kan jauh-jauh gitu deh Will, yang nyari cewek baru gitu. Ya udah yang udah ada aja lakuin dulu gitu loh. Gak usah ada pikiran untuk cari cewek baru. Maksud gua kan life after breakup ya. Maksudnya Iya, jalanin. lu daily lu biasanya lu Daily. kerja atau lu kuliah, lu sekolah ibaratnya gitu. Ya udah jalanin aja, nggak usah yang kayak Lebay ya, lebay. kontol gitu. Iya, Pokoknya benar. kalau cowok gue selalu bilang, Benar, benar, kontol benar. gitu. Kan kalau cewek ya beda ya. Kalau cewek gua nggak tahu ya, mungkin kan emosional juga beda. Jadi ngaruh ke lingkungan Iya, atau ke iya. kegiatan. Iya. Kalau cowok berarti gua ngerasain nih sebagai cowok ya. Kontol gitu. Iya, performatif. Emang gitu sih. Pengen notice banyak cewek, Iya, padahal pengen sebenarnya dikasihanin. iya, padahal sebenarnya ya Ya lu sebenarnya target selanjutnya nih. iya, ngomongin. lu tuh serigala boy, udahlah. Wah, kayaknya boleh nih yang ini nih. Iya, DM. iya nge-DM. Tapi kadang-kadang gue juga gitu sih, tapi nggak menggunakan life after breakup. Gue Nggak. kalau di-thread kadang misalnya cakep gue balas, kalau enggak gue kalau misalnya agak kurang gue like doang gitu gue. Lah wajar laki ya. Wajar. Nggak apa. Ya hak asasi manusia memilih tuh hak asasi manusia nu. Selama Iya. nggak punya pasangan mah nggak apa-apa, sikat-sikat aja. Benar. Gitu loh. Oke, gue bakal coba. Life after breakup gue intisari. Iya, Iya. Normal-normal aja. itu nggak normal sih sebenarnya. Semua cowok tuh emang bajingan. Enggak. Gue life after breakup mau nonton Spiderman, satu kantor gue ajakin nonton. Iya. Tapi lu ngajak laki gak? Enggak. Bajingan. Lu bajingan kan? Ini namanya nih ibaratnya lu penilaian nih. sama yang Serok udah, semuanya. sama yang punya laki juga. Ayo gua nonton. Ibaratnya lu serok nih semuanya. Ntar lu angkat jaringan. Nah kalau ada yang ukurannya lebih kecil, plung-plung kan awalnya jatuh, sisa satu yang paling gede. Nah itu yang paling gampang ditangkap. Tapi ya itu laki-laki begitu, Iya. coy. Makanya tadi kan enggak kok, enggak bajingan. Tapi semua orang kantor dia nonton sama dia. Cowok tuh pasti bajingan. Cuma beda caranya aja sih, lebih tepatnya. Kalau lu cara bajingan lu gimana? Kita sebagai cowok aja nih udah malam ya kan. Gua itu bajingan gua nggak pernah kayak di zona abu-abu, nggak pernah gua. Kayak misalnya zona abu-abu itu kayak misalnya pengen ngajak jalan tapi terkesan nggak pengen ngajak jalan. Pengen ngajak yang aneh-aneh tapi terkesan nggak pengen ngajak aneh-aneh. Gua ngomong To the point. to the point. Kalau ditolak ya udah. Emang udah dasarnya mungkin emang dia nggak tertarik sama gue, ya udah nggak apa-apa juga, itu hak lo juga gitu loh. Gue kayak misalnya kayak jalan yuk, nggak mau, ya udah. Yang kedua kali jalan yuk, nggak mau, ya udah. Ketiga kali nih jalan yuk, nggak mau, goblok. Nggak mau mulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Yang brengsek ceweknya, brengsek dia mau. Oh dia tuh the point, kalau gua tipikalnya nyari celah. Bahaya nih. Nah, Gini maksud gua, kan misalnya gua ketemu secara langsung atau lewat mungkin dating apps ya. Kalau yang langsung kan pasti ada sebelum ini pasti ada conversation dong. Misalnya dari gua udah nemuin celah, wah kayak dia mau nih, gua ajak kenal baru, gua ajak. Pasti jawabannya alhamdulillah saat itu sejauh ini mau. Karena gua maksudnya celah-celah udah mau kayak berarti conversationnya wah ada ketertarikan ya. Berarti ada obrolan lah yang kayak Iya, benar. misalnya gue nggak mau yang kayak misalkan gue tanya gini-gini dia jawab ya kayak mematikan conversation kayak iya oke. Nah yang kayak gitu gue nggak bakal karena gue nggak ngelihat ada celah di gitu. Nah kalau misalkan gue terusin, gue pernah dari posisi itu gue terusin, ya emang sih gue bisa ngobrol, cuman gue kayak cuman jadi rasa penasaran doang, setelah itu udah nggak jadi. Nah tapi kalau misalnya long conversation nyambung, nah di sini gue kayak kayak bisa deh, coba gue aja. Nah misalnya mau ya udah, kalau gue nyari celah gitu, kalau gue titik yang step by step kalau gue, bukan yang kayak lu kan, kalau lu tuh the point, kalau gue To the point gue. kalau gue step by step. Baru ngobrol beberapa chat, ketemuan yuk. Iya kalau gue bukan
step by stepnya tuh yang gue punya jangka waktunya sendiri ya. Paling Iya. lama 3 hari. Bentar itu anjing. Enggak, maksud gue 3 hari Lamaan dalam, gua kayaknya itu, dalam Pak. arti gini, misalnya gue conversation 3 hari dia puasa. Jadi berasa lama banget. 3 hari kayak gue ngobrol nih. Hari misalnya Senin, Selasa, Rabu, gue ngobrol nih misalnya by dating apps misalnya. Ngobrol gini-gini, oh udah. Selama 3 hari itu kalau responnya dia membaik atau tidak berkurang, baru gue ajak. Tapi kalau misalnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih kayak ya dry text saja, udah nggak gue ajak. Gitu. Kadang gue diemin atau gue yang mematikan conversationnya ataupun dia. Misalnya dia balas oke, udah gue nggak balas lagi kayak gitu. Ya, gue juga gitu. Kayak gitu gue. Pasti. Step by step 3 hari gue. Kalau by dating apps ya, kalau secara langsung nggak tahu. Kalau lu gimana? Dia mah yang dikumpulin dulu semuanya kayak tadi tuh. Yang mau aja kan. Ya MMA. Trofi. Jadi trofi. Tebar 100 jaring kan nggak mungkin nggak ada yang nyangkut satu kan. Benar. Iya. Benar. Tapi kalau Cuma yang capek aja nebarnya. yang nyangkut cumi, bukan ikan gitu. Nyangkut Wah, nggak apa-apa kalau sampah nyemburnya. popi, nyangkut sampah popi. Kalau gue sih to the point gue. Kalau gue step by step. Beda-beda berarti kita bertiga ya. Kan kalau misal Gue awalnya to the point juga. Cuma yang satu nggak dapet. Iya, maksud gue dia tuh the pointnya ke banyak orang, Wil. Kan kalau lu kan ke satu gitu kan. Yang lagi ngobrol nih sama lu, kalau dia langsung ke semuanya. Gue to the point gue. Jadi ibaratnya dia gini, dia ngechat si A, si B, si C. Nah, dia ngechat A dulu, set. Nonton ini yuk Spider-Man, copy paste, kirim ke B, kirim ke C, copy doang deh. Kayak gitu. Itu lebih ke job street ya. Kayak call center maksudnya. Iya. Oh, berarti dia cara call center. Gitu. Kayak orang mau ngelamar Marketing, kerjaan, marketing. iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa sih. juga. Kan orang caranya beda-beda. Iya. Kalau gue lebih ke to the point. Gue suka to the point. Karena sama-sama nggak ngabisin waktu aja. Ceweknya nggak demen, ya udah. Soalnya ada beberapa cewek yang Nggak suka basa-basi. enggak. Kita tahu nih dia nggak mau jalan sama kita. Dry text lah ibaratnya kata Ojan. Iya oke. Nggak nanya balik. Tapi di saat ketemu, Bukan. Tapi begitu kita udah nggak balas nih, dia Mulai. ngirimin video lucu, kayak ngirimin 2 video lucu, kan mau nggak mau kita respon ya. Padahal sebelumnya kita udah tahu dia dry text gitu kayak, ini kayaknya cewek nggak mau sama gua nih. aduh gue pernah lagi di posisi itu kok ya. Nah, terus dia kayak ngirimin beberapa video-video lucu biar kita ngerespon. Akhirnya kita ngerespon, goblok banget ya. Akhirnya kita ngechat lagi nih. Terus begitu lagi, dry lagi. Nah, iya, dry lagi. Terus kita kayak seakan-akan kita kayak diinjek-injek. Lu kayak ditarik ulur. Masih bener tarik ulur, diinjek-injek. Itu hitungannya mah. Kalau tarik ulur kan kayak misalnya dia ngajak jalan, lu mau, terus tiba-tiba dia pengennya diajak jalan nih. Itu tarik ulur namanya. Kalau misalnya lu biasa lagi. lu diinjek nih, dikirim video lucu. Biasa lagi, diinjek lagi, diinjek-injek gitu Kalau gue nggak namanya. sampai sejauh itu kayaknya. Tapi pasti ada cewek modelan kayak gitu. Ada. Iya. Tapi gue nggak gue respon video lucunya. Gue tiban lagi video lucu lagi. Nggak mau kalah gue anjing. Iya, Gue nggak mau kalah. maksudnya tapi kan ada respon walaupun itu sama-sama video. Tapi gue nggak buka DM ya kan bisa kan? Jadi Bisa. dia ngirim nih ada notif. Gue nggak buka videonya. Gue nggak tahu itu video apa. Tapi gue tetap kirim yang lain gitu. Ya bisa, cuma ibaratnya kayak adalah tipikal cewek kayak gitu. Ada. Yang kayak gak mau kehilangan fans. Gua nyebutnya. Iya, benar. Gak mau kehilangan fans.